dari penerapan SMS ini. Ya, ini sedikit quote aja. Your best quote that reflects your approach is one small step for man, one giant leap for mankind. Jadi satu langkah kecil buat manusia atau seorang manusia itu adalah satu langkah besar buat umat manusia. Ini oleh Neil Armstrong. Karena Neil Armstrong itu kan di udara ya, dia mewakili aviasi lah ya. Nah, subtopik yang kita akan bicarakan dalam pertemuan ini adalah persyaratan daripada penerapan SMS atau SMS Implementation Requirement, kemudian gap analysis, analisis daripada kesenjangan, kemudian rencana daripada manajemen keselamatan atau safety management plan, kemudian kebijakan keselamatan atau safety policy, lalu ketentuan daripada sumber daya, ya, kemudian pelayanan daripada atau outsourcing of service, bagaimana kita menggunakan outsourcing, kemudian fase-fase atau fase-fase pendekatan pada implementasi SMS, ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Inherent hazard and risk. Bagaimana kita mulai melakukan persyaratan persyaratan daripada penerapan SMS itu seperti apa. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan bagaimana dan kapan kita akan memperform daripada analisis kesenjangan atau gap analysis itu, ya. Kemudian mendaftar daripada elemen-elemen atau prinsip-prinsip elemen dari sebuah safety management plan atau plan rencana daripada keselamatan ini, manajemen keselamatan. Kemudian kita menggambarkan komponen daripada safety policy itu seperti apa, dan menjelaskan daripada ketentuan sumber daya, lalu menjelaskan juga standar dan harapan dari pelayanan yang di-outsourcingkan. Kemudian menggambarkan suatu pendekatan yang direkomendasikan terhadap penerapan SMS ini, ya. Oke. Yang jelas tidak ada satu SMS pun yang ideal untuk sebuah organisasi. Nah, di sini disebutkan bagaimana melakukan gap analysis ini, ya. Kita perlu mengadop atau mengambil sebuah SMS itu tergantung ukuran dan kompleksitas dari suatu organisasi, ya, supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih baik atau lebih besar, ya. Nah, one of the first, jadi salah satu daripada tahap awal daripada suatu penerbangan untuk dia bisa mengimplementasikan SMS ini, dia akan mengakses, menilai daripada struktur-struktur mana yang sudah siap, ya, sudah siap untuk memenuhi persyaratan daripada SMS itu, ya. Nah, di sini ICAO SMM 443 ini referensinya akan di-compare kepada existing safety management process, ya. Nah, gap analysis ini akan memfasilitasi mengembangkan daripada suatu rencana SMS ini, ya, penerapan SMS. Dengan mengidentifikasi daripada kesenjangan atau gap tersebut, ya, itu dimaksudkan bisa kita menerapkan SMS ini secara penuh, ya. Sekali analisis gap ini telah dilengkapi dan telah didokumentasikan secara lengkap, maka sumber daya dan proses yang telah diidentifikasi tersebut sebagai suatu yang dianggap kurang lengkap tadinya atau tidak cukup, itu akan membentuk basis kekuatan, ya, daripada perencanaan implementasi SMS itu, ya. Kemudian Appendix 2
chapter 4 ini menyediakan daftar daripada gap analysis, pertanyaan daripada gap analysis untuk memfasilitasi bagaimana service provider ini dia secara sistematis akan menilai prosesnya yang saat ini seperti apa, ya. Nah, dari respon atau tujuan yang direspon tersebut dari tiap gap analysis ini, pertanyaan itu, maka akan nampak ya kemajuan apa atau tindakan apa yang diperlukan, ya. Nah, ini ada gambarnya. Tahap awal dia sedih, diharapkan dia mengharapkan sesuatu yang membuat dia bahagia. Nah, untuk gap ini ada rintangan. Nah, bagaimana kita melewati rintangan itu? Dengan melakukan yang namanya suatu action plan untuk dapat melintasi jembatan atau gap rintangan tersebut agar ini nanti bisa tercapai. Nah, ini adalah suatu gambaran di bawah ini, suatu gambaran bagaimana suatu civil aviation affairs atau ini apa namanya otoritas di Kingdom of Bahrain ini dia memiliki gap analysis review. Gap analysis review ini kurang lebih akan dianalisa atau secara standar seperti ini. Pada saat akan membahas policy kebijakan, nanti dia akan kurang lebih akan ada 10 pertanyaan. Untuk safety risk management kurang lebih akan ada 7 kategori pertanyaan. Pada saat assurance jaminan keselamatan dia akan ada 5 pertanyaan. Pada saat promosi keselamatan dia akan 7 pertanyaan dan lain-lain dialokasikan 2 pertanyaan. Nah, di sini kurang lebih 31 kategori responnya harus seperti ini. Tapi kalau dilihat dari sini seperti ini. Ini daftar-daftar pertanyaan dan tahun-tahun pencapaiannya. Di sini dia rencananya 1 2 3 4 5 5. Ini kalau Indonesia ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kalau ini namanya rencana pengamanan 5 tahun. Nah, gitu ya. Kemudian di sini diupdate. Nah, nanti di masing-masing pertanyaan itu ya ini akan diupdate. Apakah per quarter yang tadi disarankan dulu kan per quarter ya. Gitu. Per 3 bulanan ya. Nah, kemudian masuk ke suatu perencanaan manajemen safety ya. Ini untuk memastikan bahwa penerbangan ini memiliki sebuah perencanaan manajemen safety. Prinsip-prinsip elemen daripada safety management, rencana safety management plan atau rencana manajemen keselamatan tersebut itu tertuang di circular daripada Transport Canada Advisory ya. 107.001 paragraf 40 sampai 418. Nanti saya kasih soft copy-nya yang komplitnya ya. Nah, definisi daripada itu ini fundamental approach, melakukan pendekatan yang sangat fundamental dari sebuah perusahaan untuk bisa mengadop daripada agar bisa mengatur keselamatan dalam organisasinya. Nah, di situ akan termasuk kebijakan keselamatan, safety policy statement, pernyataan safety policy yang secara jelas akan menggambarkan bagaimana filosofi perusahaan itu pendekatannya terhadap keselamatan seperti apa dan bagaimana tujuan ya kinerja dari tujuan itu ditetapkan ya, kinerja dari untuk mencapai tujuan itu ditetapkan. Kemudian jelas dia akan mendefinisikan peran dan tanggung jawab dari semua personelnya yang terlibat dalam keselamatan itu ya, termasuk di sini rantai daripada delegasi untuk menutupi ketidakhadiran atau di sini ketidakadaan ya, dan penggantian daripada sebuah key personel. Jadi ada apa namanya yang backup gitu ya. Kemudian gambaran daripada komponen daripada SMS, di sini ada assessment
sistemnya, ya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini yang tadi saya bilang Transport Canada yang 4.0 sampai 4.18, ini kan tadi 4.0 sampai 4.18. Nah, kurang lebih seperti ini. Mulai dari komponen safety management plan sampai dengan ini ya, safety policy 4.1 atau 4.0-nya ini dia bahas sampai dengan how do you know if your SMS is working. Nah, jadi ada 4 elemen, bukan 4 elemen ya, ada kurang lebih 18 elemen ya, elemen dari safety ini pada Transport Canada ini. Nanti Anda bisa baca masing-masing ini apa aja ya. Nah, di dalam masing-masing elemen tersebut ada sub-elemen ya. Jadi dalam tiap-tiap komponen itu seperti yang safety policy itu terdiri dari beberapa elemen seperti ini. Safety policy ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga menggambarkan yang tadi itu ya. Pertanyaan-pertanyaan dalam suatu perencanaan tadi ya. Nah, kemudian kunci ya, kunci atau langkah kunci termasuk daripada elemen-elemen berikut ini apa namanya, urut-urutannya ya. Urut-urutannya ini sebetulnya nggak harus seperti ini. Urut-urutannya itu akan tergantung atau pencapaiannya itu akan tergantung daripada ketersediaan sumber daya ya, dan ukuran serta bagaimana aktivitas organisasi tersebut ya. Nah, jadi mana yang diprioritaskan belum tentu urut seperti ini ya, tetapi kurang lebih seperti ini ya. Mulai dari meng-establish executive team SRC ya, sampai terakhirnya full implementasi dari semua komponen dan elemen ini ya. Nah, di sini ada kurang lebih 24 elemen. Ya, kurang lebih 24, tapi tidak semuanya harus dilaksanakan. Tapi idealnya ini direkomendasikan 24 elemen seperti ini. Nah, tadi safety policy. Safety policy yang tadi di-endorse oleh highest level of management, di-endorse itu maksudnya diakui ya, di mana nah di sini kita lihat suatu contoh sky service safety policy. Di sini mulai dari chairman-nya memberikan komitmen, memberikan tanda tangan, memberikan penguatan atau endorsement di sini. Ya, Anda lihat di sini di lembaran safety policy ini. Nah, sistem assessment tersebut ini Ireland perlu untuk mengembangkan safety policy ini yang di-endorse oleh highest level of management. Ya, jadi level tertinggi daripada manajemen. Kemudian kebijakan daripada keselamatan suatu operator itu sebaiknya tertulis jelas di tujuan daripada perusahaan. Jadi tujuannya apa nih perusahaan? Intensinya apa? Prinsip-prinsip daripada manajemen dan aspirasi untuk suatu perbaikan yang berkelanjutan dalam tingkat-tingkat keselamatan, safety level ya, pada sebuah operasional perusahaan dan aktivitas perusahaan. Nah, kebijakan tersebut harus didokumentasikan, digambarkan bagaimana organisasi tersebut berproses dan terstruktur. Nah, ini akan bisa membantu atau berguna untuk mencapai yang namanya SMS itu. Ya, dari policy ini sangat-sangat bisa membantu. Nah, safety policy itu termasuk di dalamnya gambaran dari setiap SMS elemen yang tadi itu. In a similar manner, dalam cara-cara yang sama, untuk menggambarkan apakah, ya menggambarkan dari sistem-sistem lain dalam suatu dokumen ini. Seperti Company Operation Manual, seperti manual daripada operasional suatu perusahaan, Maintenance Control Manual, dan Maintenance Policy Manual. Jadi, perhatian semua, jadi komitmen atau policy seperti ini, atau safety policy ini,
biasanya ditempatkan di halaman depan suatu manual. Jadi kalau kita lihat buka manualnya penerbangan, ya, misalnya Dangerous Goods Safety Manual atau Safety Operation Manual, di depannya itu selalu ada satu lembar yang namanya Safety Policy ini. Jadi komitmen daripada suatu highest level ini ditaruh di halaman paling depan, seperti kata pengantar. Nah, jadi ini akan mengkuatkan bagaimana manual itu diaplikasikan sebaik mungkin dan diperbaiki kalau memang ada yang masih kurang, ya, gitu. Oke. Nah, di sini Anda lihat contohnya, Sky Service is committed. Nah, Sky Service berkomitmen untuk menyediakan highest level of safety to our customer and employee. Jadi dia akan menyediakan suatu tingkat keselamatan yang tinggi, yang tertinggi kepada pelanggannya dan kepada karyawannya. Jadi bukan hanya kepada pelanggannya, tapi juga untuk karyawannya. Lalu, ya supaya karyawannya happy. Kalau karyawannya happy, kerjanya bagus, customer-nya juga happy. Kemudian Sky Service Airline akan accomplish. Jadi dia akan memenuhi, akan mencapai target safety, tujuan safety ini dengan cara seperti ini. Membuat highest safety ini sebagai suatu yang prioritas yang tertinggi. Mempromosikan dan bekerja untuk menyediakan suatu lingkungan kerja yang aman dan sehat, kemudian mengembangkan bisnis inisiatif yang secara bekerja sama atau teamwork dalam suatu kebijakan yang safety, kemudian mengcomply daripada regulatory standard, dia akan mengikuti standar daripada regulator dan polisi-polisi perusahaan, kemudian menyediakan sistem pelaporan keselamatan ini, mengevaluasi terjadinya dan isu-isu keselamatan dan menyediakan feedback untuk karyawannya, memberikan masukan kepada karyawannya, kemudian menyediakan lingkungan yang laporannya itu tidak akan dilakukan punishment. Jadi kalau orang lapor tidak akan dipunishment. Nah ini nanti kita akan bicara, kenapa orang kok jadi enggan melapor? Karena kadang-kadang dikhawatirkan, oh kamu lapor, kamu salah gitu. Berarti kamu nih. Jadi kadang-kadang orang enggan lapor kalau dia bikin salah kecil. Padahal kesalahan kecilnya itu kalau ditutup-tutupi mungkin akan menjadi besar kalau itu tidak diperbaiki. Ya. Kemudian memastikan third party service provider are aware. Jadi kita ngomong di sini, third party service provider. Ini yang nanti kita sebut sebagai outsource. Akan peduli kepada program pelaporan keselamatan ini. Jadi bagaimanapun kalau menggunakan third party atau outsource, itu juga dia harus lapor kalau ada masalah. Ya. Kemudian akan melakukan pertemuan secara reguler untuk direview, untuk dianalisa, dan akan digunakan untuk melakukan perbaikan daripada tujuan-tujuan keselamatan. Ya. Nah, inilah tujuan untuk mendeliver highest level of safety to the Sky Service Airline. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya ya. Bagus ini contohnya ya. Kemudian berikutnya. Ketentuan daripada resources, sumber daya. Di sini bagaimana suatu accountable executive yang tertinggi, ya ini eksekutif yang tertinggi, must have authority, harus punya otoritas dan kontrol untuk menyediakan suatu yang bersifat finansial dan juga sumber daya untuk memastikan SMS ini bisa berjalan dengan efektif. Itu kata kuncinya ya. Nah, jadi di sini disebutkan, sekali pada saat perencanaan dan tahapan policy itu telah dilakukan, ketentuan terkait dengan sumber daya itu harus dipertimbangkan untuk diterapkan kebijakan dan perencanaan ya. Pihak eksekutif ini harus punya suatu otoritas dan kontrol untuk menyediakan itu tadi ya. Kemudian bagian daripada alokasi sumber daya ini termasuk bagaimana memproses penerimaan karyawan atau
karyawan yang nanti ditentukan memastikan posisinya dalam satu organisasi yang punya pengetahuan yang layak, kemampuan, keahlian, punya training dan experience yang tepat ya untuk menangani pekerjaan itu. Kemudian penerbangan itu juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa tanggung jawab dan aktivitas yang diberikan kepada posisi yang khusus tersebut dalam suatu SMS ini adalah suatu yang praktis ya dan dapat secara reasonable dicapai, suatu yang praktikal ya. Jadi jangan sampai memberikan suatu yang aneh-aneh yang tidak bisa diterapkan. Nah, secara partikular tertentu untuk posisi tersebut dan memerlukan tanggung jawab yang fungsinya mungkin lebih dari satu, multiple, ya, atau sifatnya sebagai suatu pemeliharaan untuk suatu profesiensi technical, ya, profesiensi itu suatu kemampuan teknis yang spesifik. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan function tersebut, ya, tugas-tugas tersebut yang ada hubungannya dengan safety operasional atau operasional keselamatan, ya, impact terhadap operational safety ini diperlukan untuk bisa untuk menjaga kompetensinya dalam suatu basis seperti pelajaran yang berkelanjutan ya dan training. Seperti contohnya dangerous good. Dangerous good itu harus ada continued education, ada basic awareness, ada dangerous good awareness, kemudian ada dangerous good untuk untuk peningkatannya lagi tipe A atau internasionalnya IATA itu harus dilanjutkan dan dilakukan dalam tiap 2 tahun diperbarui gitu ya, dan mematuhi daripada peraturan regulatory, persyaratan daripada regulatory. Nah, oleh karenanya airline itu harus punya yang namanya proses untuk melakukan perekaman satisfaction of training. Jadi dia punya training record, kemudian kualifikasi dari persyaratan personilnya itu dia harus punya datanya ya. Oke. Ini kita langsung ke sini aja. Nah, ini adalah bentuk suatu otoritas daripada account eksekutif tadi dan mengkontrol provide financial dan human resources untuk memastikan SMS ini berjalan dengan efektif. Dia ada di tengah, kontrol prosesnya ada di tengah. Dia melakukan kontrol, ya ini configuration management, change management, release deployment dan release and deployment management. Ada 3 hal yang dia kontrol di sini, termasuk di dalamnya kalau human resources ini adalah availability management, ya di sini. Kalau yang berhubungan dengan financial itu berhubungan dengan budget and accounting. Ya ini juga untuk IT service. Jadi ini biasanya kalau keuangan hubungannya dengan budget and accounting. Tapi kalau untuk manajemen ini, yang manajemen operasional biasanya di sini nih. Ya. Oke, ini suatu bentuk bagaimana account eksekutif dalam suatu sistem manajemen sistem ini dipastikan efektif. Dia harus mengkontrol hal-hal yang di bawah ini, ya, sehingga ini persyaratan ini yang diinginkan oleh customer ini bisa dipenuhi, sehingga ya ini juga tujuannya untuk bisa memenuhi daripada pelayanan ini ya. Jadi ini persyaratan pelayanan, nah akan memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang diajukan tadi. Kita bicara tentang outsourcing of service. Bagaimana airline ini tetap bertanggung jawab memastikan bahwa pelayanan itu dilakukan sesuai dengan atau sesuai dengan standar safety ini, dan mungkin tetap harus dijaga bila dilakukan itu di perform in-house. Maksudnya perform in-house itu di tempat mereka ya, atau di
in-house di sini dimaksudkan, nanti kita lihat apa artinya ini. Nah, kenyataan ini ya harus mulai dilahirkan di pikiran ya. Pada saat kita melakukan yang namanya fungsi-fungsi operasional nih. Nah, kontraktor, pada saat prosedur memilih kontraktor ini sudah harus dilihat kontraktornya ini layak dipilih apa tidak. Kontraktornya ini memenuhi persyaratan keselamatan apa tidak ya. Harus punya safety record daripada kontraktor itu. Nah, kontraktor harus punya kepedulian terhadap SMS penerbangan ya. Jadi kontraktor juga harus tahu safety management system yang diperlukan suatu penerbangan itu seperti apa. Jadi dia bisa mengikuti apa keinginan daripada penerbangan, ya. Nah, contohnya misalnya nanti kita lihat ya, siapa yang disebut dengan outsource-nya itu ya. Nah, di sini contoh di tabel ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penerbangan, seperti check-in, boarding, misalnya luggage, load control. Nah, pekerjaan-pekerjaan inilah yang nantinya tidak mungkin semuanya dilakukan oleh staf penerbangan, akan dilimpahkan kepada pihak outsourcing untuk melakukannya. Nah, ini harus didata oleh penerbangan pada saat dia melakukan review terhadap outsource itu, apakah outsource itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya. Nah, di sini kita bicara tentang bagaimana suatu service provider ini bisa memastikan bahwa dia memiliki atau ada policy yang terkait dengan accountability safety atau safety accountability. Dan ada authority flow between service provider dan subcontractor. Jadi pertama-tama ini harus ada benar-benar namanya flow otoritas. Bagaimana hubungan antara subkontraktor dan service provider ini seperti apa? Lihat di tabel ini. Jadi bagaimana service provider ini dan subkontraktor ini melakukan hubungan, ya. Ini sedikitnya digambarkan dalam tabel ini ya. Nah, kemudian bagaimana subkontraktor harus memiliki safety reporting system, ya, supaya bisa melakukan identifikasi awal daripada suatu hazard. Kemudian service provider itu mereview daripada safety tersebut, ya, termasuk bagaimana subkontraktor punya hasil kinerja itu. Kemudian safety quality indicator atau indikator daripada kualitas dan keselamatan itu dimonitor oleh subkontraktor. Kinerja subkontraktor itu yang akan terlihat apakah itu dikembangkan atau bisa dilakukan ya. Nah, service provider safety promotion di sini proses daripada promosi keselamatan dari suatu service provider memastikan bahwa pekerja subkontraktor ini tersedia dan dia itu untuk komunikasi selalu tersedia. Jadi kalau kita punya subkontraktor atau outsourcing, pastikan outsourcing itu kita mudah hubungi karena kalau ada apa-apa dia akan kita berikan delegasi pekerjaan dengan baik ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah any subcontractor rule, peran daripada apapun daripada peran subkontraktor tersebut, tanggung jawabnya dan fungsinya itu relevan terkait dengan service providers emergency response plan. Jadi benar-benar si subkontraktor itu dia harus bisa melakukan apa plan emergency response yang dimiliki oleh service provider. Jadi sebaiknya mereka juga tahu bagaimana suatu service provider melakukan suatu emergency. Mereka juga akan disosialisasikan di training bagaimana melakukan emergency response tersebut. Dan sebaiknya mereka udah memiliki kemampuan seperti itu, jadi nggak perlu di training ya. Itu yang lebih baik. Lalu berikutnya fase untuk pendekatan suatu penerapan SMS ya. Ada 4 fase ya. Ada 4 fase pendekatan. Nah, nanti kita bisa lihat di sini
bagaimana fase itu ini. IKEO merekomendasikan 4 fase pendekatan penerapan daripada SMS itu, di mana digambarkan dalam setiap fase itu, pertama yaitu melakukan untuk mendapatkan high level of the current state. Jadi mendapatkan high level view, helicopter view ya, daripada safety in organization. Kemudian mendefinisikan, mengklarifikasikan, mendokumentasikan banyak daripada elemen itu di fase 1. Bagaimana kita nanti di sini ada bilang kita lihat ya, nanti ada yang di slide berikutnya seperti apa itu. Kemudian meng-establish resource, kemudian carrying out the use of monitoring of resources implemented. Jadi menerapkan ini carrying out penggunaan dan monitoring resources. Nah, pasnya seperti ini kita lihat. Oke. Kenapa diperlukan atau pendekatan fase ini untuk SMS? Tadi untuk menyediakan suatu tahapan atau series urutan daripada yang urutan suatu tahapan yang bisa diatur untuk bisa mengikuti dalam penerapan suatu SMS ya. Nah, untuk mengikuti dalam sebuah penerapan suatu SMS secara efektif itu akan di-manage ya. Workload itu akan di-manage yang terkait dengan bagaimana penerapan suatu SMS. Untuk adanya exercise daripada tahap awal, bagaimana 4 implementasi ini di-propose, dan tiap fasenya ini akan didasarkan terhadap suatu pengenalan dari SMS elemen yang spesifik. Nah, inilah tahapan 4 itu, mulai dari planning and organization, ya, tahap pertama. Tahap kedua adalah reactive proses, bagaimana suatu proses reaktifnya. Kemudian tahap ketiga proaktifnya. Lalu tahap keempat, bagaimana suatu continuous improvement dilakukan. Kita mulai dari tahap pertama. Tadi yang disebut design SMS framework suite to the organization. Bagaimana tahapan ini mendesain suatu framework kerangka SMS yang cocok buat perusahaan. Nah, inilah yang disebut dengan planning and organization. Ya. Di mana tahap awal ini tanpa kejutan yang without surprise is the most important. Jadi ini yang paling penting. Kita mendesain suatu framework which is going to suit yang cocok dengan organisasi perusahaan tersebut. Nah, adalah suatu clear commitment yang tadi saya bilang, clear commitment dari senior management tadi, yang policy tadi ya, yang mempunyai pemahaman terhadap tanggung jawab dan peran. Kemudian pada tahap awal ini, suatu organisasi akan mengerti posisinya saat ini seperti apa. Dan inilah yang disebut nanti adanya gap analysis kita, sebaiknya 80% kebutuhan itu dilakukan. Ya, jadi sebaiknya 80% kebutuhan itu telah bisa dilakukan dan tanpa suatu usaha yang terlalu besar ya, yang mengakibatkan adanya biaya yang cukup signifikan. Ya. Jadi tahapan implementasi SMS ini bukan hanya suatu tahapan step by step approach ya. Data dari gap analysis ini, aktivitas gap analysis ini akan menjadi suatu inisiator ya, pemicu, dan akan menggait, mengarahkan perkembangan dari aktivitas-aktivitas yang bisa didokumentasikan dengan menggunakan suatu timeline implementation. Tadi udah dijelaskan, ada gambar yang ini targetnya kapan dilakukan ya, tahun 2020, quarter keberapa, mulai atau selesai kapan gitu ya. Nah, itu dibikin suatu timeline-nya.
Nah, inilah contoh daripada tahap pertama, yaitu mengidentifikasi orang-orang dalam suatu organisasi, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan SMS itu siapa. Ya. Kemudian menggambarkan sistem atau yang disebut juga dengan framework gitu ya. Melakukan conduct. Jadi dicari gap analisisnya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi accountable executive dan safety accountable manajernya siapa saja ini. Siapa aja yang punya peran di sini ya. Kemudian mengembangkan SMS implementation plan ini ya. Basisnya apa? Berbasis gambaran sistem ya, sistem description dan hasilnya daripada gap analysis tersebut seperti apa ya, bagaimana analisis gap itu hasilnya kemudian seperti apa ya setelah kita melakukan gap analysis itu. Kemudian menganalisa emergency response plan untuk memastikan koordinasi dengan perencanaan yang sama ya untuk suatu interfacing organization untuk bisa diterapkan terhadap organisasi itu ya. Kemudian mengembangkan suatu proses dokumentasi yang relevan terhadap kebijakan keselamatan dan tujuan-tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan dan mendirikan ini develop and establishment alat-alat ya. Ini disebut alat-alat untuk berkomunikasi secara aman. Jadi establishment ini yang dimaksud ini bukan arti tapi alat-alat ya untuk safety communication ya. Alat-alatnya itu bisa suatu cara misalnya rapat ya, nggak mesti seperti handphone apa segala, bukan seperti itu maksudnya ya. Media lah maksudnya ya, media untuk komunikasi. Nah, kemudian fase kedua mulai mendeliver real and tangible system menggunakan data yang dikumpulkan pada saat fase sebelumnya. Ini yang disebut dengan reactive process. Nah, di mana kita mulai mendeliver perencanaan itu. Bagaimana dengan dan sistem-sistem yang bisa kita gunakan, tangible itu yang bisa kita rasakan. Menggunakan data tersebut yang telah dikumpulkan, ya. Tambahannya sistem yang udah ada ini, ya, kita akan fokus secara typically dalam suatu proses yang reaktif rather than proaktif one. Reaktif ini masih slow ya. Reaktif itu kalau udah terjadi sesuatu baru reaktif gitu. Nah, jadi enggak usah terlalu apa ya kalau orang bilang terlalu horor gitu, apa parno gitu. Kalau reaktif itu belum begitu parno. Kalau yang reaktif itu mungkin memang parno ya, reaktif, sangat reaktif ya. Dia bereaksi gitu kan. Nah, kalau proaktif itu malah di awalnya ya. Nah, proaktif itu lebih aktif lagi. Kalau reaktif itu sebetulnya masih di bawahnya proaktif ya. Nah, proaktif itu lebih menonjol lagi mestinya ya. Nah, kemudian harus lebih realistik dan dimengerti ya tentang waktu yang digunakan ya. Ada juga kemudian diperlukan proses change management ya. Kemudian untuk melakukan ini ya, bagaimana implementasi itu secara partikular dalam suatu perusahaan yang besar, partikular itu tertentu. Nah, di sini pertama menerapkan daripada elemen SMS ini. Kemudian mentraining bagaimana proses reaktif itu dilakukan. Nah, di sini ada training SMS implementation plan komponen, komponennya SMS-nya itu apa? Safety risk management komponen apa aja? Kemudian documentation relevant to reactive process.
ini seperti apa safety risk management komponennya. Ini terkait dengan trainingnya, ini terkait dokumentasinya yang nomor 2 training, nomor 3 dokumentasinya. Lalu yang ketiga, bagaimana data itu dikumpulkan secara proaktif. Ini namanya proaktif proses. Proaktif ini dia punya apa namanya inisiatif ya. Nah, jadi perlu dikumpulkan data ini, kemudian dianalisa untuk menentukan risiko atau exposure mana ya, exposure yang terlihat, kemungkinan daripada hazard itu bisa merusak dalam suatu organisasi ya. Nah, juga dapat mengekspos finansial, dapat mengganggu keuangan, dapat merusak peralatan, dapat membahayakan orang di sekitarnya ya. Lakukan yang namanya assessment risk ini atau proses assessment risk ini dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan itu. Nah, ini yang ditujukan untuk bisa organisasi itu melakukan suatu perbaikan ya. Nah, ini satu, implement those element of the SMS implementation. Mulai penerapan di sini ya. Proaktif and predictive process. Lakukan proaktif dan proses prediktif, memperkirakan. Training relevant. Nah, selalu yang kedua ini berhubungan dengan training, berhubungan dengan training yang proaktif dan prediktif. Bagaimana orang proaktif, bagaimana orang bisa prediktif. Bagaimana dokumentasinya, ini dikaitkan di yang ketiga. Masih di fase ketiga yang poin ketiga. Lalu yang keempat adalah melihat an auditable fully functioning system. Semua sistem yang berfungsi penuh ini akan diaudit, yang dapat diaudit. Inilah tahapan yang disebut operational safety assurance atau yang disebut continuous improvement ya. Nah, dilihat, dievaluasi ya. Further optimization of this element will enable the. Nah, apakah perlu ditingkatkan lagi strategi ini, dikembangkan lagi? Ya. Kemudian adanya, kita lihat, pertama apa ini? Mengembangkan dan an agreement. Pengembangan dan persetujuan daripada safety performance indicator. Jadi safety performance yang sudah dilakukan itu disetujui. Dan safety performance target ini atau apa namanya target-target daripada safety performance ini disetujui juga ya. Jadi selain indikator, target-targetnya juga akan dikembangkan, akan juga disetujui pada tahapan yang continuous improvement ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan menerapkan prosedur ya untuk safety performance monitoring. Jadi prosedurnya untuk memonitor daripada safety performance tersebut. Jadi harus punya prosedur penerapan dan pengembangan bagaimana memonitor safety performance. Kinerjanya udah dimonitor nih. Kemudian diukur juga, bukan hanya dimonitor tapi diukur. Ini dapat, kalau sekarang itu musimnya KPI, ada nilainya gitu daripada apa namanya suatu pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga, selalu melakukan suatu training yang berkait dengan bagaimana menjamin yang namanya safety operasional. Kemudian mendokumentasikan daripada operational safety assurance ya. Jadi yang keempat, bagaimana dokumentasinya. Jadi selalu ada praktek, selalu ada tertulisnya. Bukti praktek itu dilakukan seperti apa. Ini selalu dalam training-training, selalu seperti itu ya. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi tetap harus ada laporan tertulisnya. Nah, ini adalah summary daripada pelajaran tersebut. Fase 1, di sini ada planning, SMS elements. Fase 2 adalah reactive safety management process. Fase 3, implementation of proactive and predictive safety management process. Dan fase 4 adalah implementation of operational safety assurance. Elemennya yang tadi disebutkan ya. Nah, lihat di sini ada develop documentation,
Di setiap fase ini selalu dilakukan yang namanya develop documentation, dan juga ada deliver training, mulai dari tahapan yang 2, 3, 4 itu dilakukan suatu yang namanya training. Kalau planning kan belum masuk training ya, tapi pada saat planning ini udah mulai ada dokumentasi. Kemudian develop and establish means. Jadi pada saat fase 1, 2, 3, dan 4 ini selalu ada komunikasi, selalu diupdate bagaimana fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ini dilaksanakan. Jadi selalu ada komunikasi perkembangan di tiap fase seperti apa, itu yang orange. Dan dilakukan pengembangan atau suatu training di fase 2, 3, dan 4. Sedangkan dokumentasi pembukuan atau bukti pemberlakuan fase 1, 2, dan 3 itu didokumentasikan di fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat satu video yang berhubungan dengan safety yang sangat menarik ini. Anda saya harapkan bisa belajar daripada video ini. We need to understand what could go wrong, and if it does, how bad will it be, and how likely is it to occur. Our risk assessment should help us identify our most significant risks. If we understand our most significant risks, it helps us prioritize these, because we need to recognize that any organization has limited resources. We then need to decide whether to accept them or take further action to reduce the risk to an acceptable level. This is where we put in place risk mitigations or risk controls, or consider them to be barriers and defenses. For the most part, the barriers and defenses we put in place So mitigation ya, harus likelihood of an event occurring. It is much harder to reduce the severity, because these tend to be when we apply additional safety devices such as safety belts. Whatever action is taken to control the risk, we need to make sure that it is working and effective. We can monitor how many events we've had after we put that risk control in place, and we could use a safety performance monitoring process to do this. Without the right organizational culture, and we often call this a positive safety culture, the SMS is unlikely to be effective. This is heavily influenced by the accountable manager and the senior management team, so they have a responsibility in promoting a positive safety culture throughout the organization. But let's not forget, the safety culture is also influenced by individuals and groups within the organization. Therefore, we need to recognize that the safety culture will vary widely across an organization. Communication is such a key part of the SMS, and it has to be two-way. So communication tadi ya. Now, that communication has to exist between individuals in the same organization, but we also need to recognize that communication. Bagaimana komunikasi itu dilakukan ya? Between management and supervisors and their staff, and in some cases it has to be between organizations and the koordinasi ya. The frontline workers who are the eyes and ears of our organization. Ya. They're the ones who are faced with hazards and risks on a daily basis and are the best people to identify safety issues. If they report, kita manfaatkan ya orang-orang operasional itu ya. We can improve safety across the organization. Mereka yang tahu lebih jelas bahaya-bahaya apa yang ada tiap hari. This means they know that when they report something, they're not going to be punished. Tidak akan dihukum. Ya, kalau dia melaporkan sesuatu. Buat suatu pelajaran yang baik gitu ya. Anything we can do to help each other has got to be a good thing. We also need to recognize you cannot manage safety in isolation to the rest of the business. Safety is just one of those competing priorities for the organization. Ultimately, we know that organizations are in place to make a profit, and to do that, they need to ya, meskipun keuntungan harus secara aman ya. The account manager is how much resource and cost to devote to safety. Having SMS as an integrated part of the business will help them understand those competing priorities. SMS provides a means to have safety as a core business function. In doing so, it will give you better information so that you can make the right decisions both for safety and for your business. We have to accept there's always going to be some risk in all aviation activities. It is complex, it is full of individuals and organizations, all with competing priorities and all with varying performance. When we add in environmental challenges of hostile weather conditions and congested airspace, this just increases that complexity and that variability. SMS is not just about preventing accidents. Having safety at the heart of your business can also provide you with cost savings. How many events have you had that have resulted in costly delays, reworks, or even reputational damage that can impact the business? So SMS is not necessarily about putting safety first, but about doing business safely. There is always a cost in implementing SMS, but for most aviation organizations, it's mandatory anyway. So if you have got to do it, you might as well do it well.
The more you put into it, the more you're going to get out of it. We also need to recognize that SMS isn't something that's going to happen overnight. SMS takes time to establish, time to mature, and time to become effective. And finally, my key point to anybody who keep it simple, ya. Itu bikin yang sederhana, nggak usah terlalu jelimet, ya. It doesn't have to be complex to be effective. Use color, such as the traffic light system, where you use red, amber, green, so that it can highlight what is most significant and what is most important pakai to the organization. Contoh yang simple. It's got to be yours. Merah, kuning, hijau tadi. So that it reflects your organization, your operations, and your activity. And lastly, you've got to recognize it's a long journey. You've got to take tiny steps. If you want to get to the top of Everest, you've got to take it in small steps. Nah, jadi sekarang kita progress check pertanyaan-pertanyaan yang apa yang timbul. Gap analysis ini diperform dengan mengakses struktur-struktur yang mana yang udah pada tempatnya dan dibutuhkan. Nah, sesuai atau menurut persyaratan daripada SMS. Nah, ini direkomendasikan airline melakukan analisa atau conduct suatu gap analysis, ya. Dimulai dengan SMS implementation tersebut, ya. Sebanyak mungkin elemen itu dilakukan pada saat melakukan analisis gap. Benar apa salah? Jawabannya true or false? Jawabannya true, ya, betul. Jadi gap analysis ini adalah yang dilakukan pada saat mulai SMS implementation, dengan dia melakukan banyak many of the element required under might be in place. Jadi dia menganalisa semua elemen-elemen yang cukup banyak di situ, lebih banyak dari yang lain, ya. Kemudian prinsipal elemen berikut ini pada saat merencanakan safety management atau manajemen safety. Nah, ini perlu yang namanya define role response for all personnel. Nah, itu dinyatakan pada saat kita di 4.0 itu bagian B disebutkan di situ clearly define role and responsibility for all personnel involved in safety, yang ditransportkan ada tadi, ya, komponen 1. Nah, di sini ini adalah suatu prinsip elemen untuk suatu yang namanya safety management. Ada 4 nih. Salah satunya ini clearly define roles and responsibilities for all personnel involved in safety, ya. Secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua pihak atau personel, ya, pekerja yang terlibat dalam suatu keselamatan. Yang disebut sebagai safety policy dari sebuah operator, ya, dia sebaiknya menyatakan secara jelas intensinya, prinsipil manajemennya, dan aspirasi daripada continuous improvement. Tadi contohkan sama Sky Air tadi, ya, Sky Airline itu. Nah, ini harus terdokumentasikan. Nah, biasanya yang paling depan tuh. Kemudian menggambarkan organisasi, proses, dan struktur it will use to achieve the SMS, ya. Tadi udah digambarkan di contoh Sky Airline, ya, itu. Nah, itu betul, ya, ini betul. Jadi ini menggambarkan atau menyatakan intensi, tujuan atau maksud, serta prinsip-prinsip manajemen dan aspirasinya. Dan pernyataan-pernyataan berikut ini secara benar digambarkan pada ketentuan sumber daya, ya. Penerbangan memiliki suatu tugas untuk memastikan tanggung jawab dan aktivitas yang diberikan kepada posisi yang khusus dalam suatu SMS ini dapat secara praktis dan dapat dicapai secara reasonable atau masuk akal, ya. Nah, jadi jangan kasih tugas yang tidak mungkin, ya. Nah, makanya ada SMART formula di sini. SMART ini panjangan dari spesifik, measurable, terukur, attainable, ya, dapat dicapai, ya, realistic tadi, reasonable, timely, dan ada diukur dengan waktu yang dialokasikan, ya. Nah, ini menggunakan SMART formula, tapi ini maksudnya seperti ini, ya, pernyataannya. Yang kelima, following statement are correctly describe the standard and expectation
of service that are outsourced. Jadi tetap tadi tanggung jawab airline memastikan suatu pelayanan itu dilakukan ya oleh dengan suatu safety standard, dan yang ini akan tetap dilakukan di perusahaan tersebut ya, in-house, dalam rumah, maksudnya dalam rumah itu dalam suatu usaha itu. Nah, di sini safety standard ini kalau kita mau mengoutsourcekan pekerjaan airline itu, dia akan menggunakan yang namanya standard ground handling agreement kepada si outsourcing. Biasanya airline itu punya outsource ground handling. Nah, di SGHA itu udah dijelaskan poin-poin yang sesuai dengan kemauan airline. Nah, salah satunya di sini PT Jasa Angkasa Semesta, dia sudah melakukan yang namanya IATA Safety Audit. Jadi salah satu dia supaya menyesuaikan dengan SGHA, dia sudah mengaudit semua yang berhubungan dengan ground handling atau pekerjaan-pekerjaan ground handling yang akan dilakukan untuk penerbangan. Nah, dia akan mendapatkan sertifikat dari yang namanya IATA, sehingga nantinya dia ini tidak perlu diaudit oleh penerbangan. Jadi sekarang suatu outsource itu atau ground handling itu kalau mau dipilih oleh penerbangan, apakah ini terjamin, penerbangan nggak perlu ngecek ke penerbangan itu secara langsung, nanya satu-satu, capek kalau kayak begitu. Dan penerbangan percaya sama IATA yang melakukan audit. Nah, ini udah dapat record dari IATA, udah di-acknowledge sama IATA ground handling ini. Jadi dia tinggal minta rekomendasi mana yang bagus. Nah, IATA udah punya laporannya. Oh, ini udah diaudit, udah bisa melakukan ini itu yang tadi yang saya bilang, bisa check-in, bisa ini segala macam. Di SGHA dia udah bisa perform, dia udah layak sebagai ground handling. Nah, dia tinggal melakukan kontrak ya. Nah, ini namanya kadang-kadang ISAGO namanya, karena itu dia dapat yang namanya ISAGO nih. Jadi di sini ada tulisan one of the ISAGO station recognition. ISAGO itu dia udah lulus audit ya. Ini IATA Safety Audit for Ground Operation, ini singkatannya ISAGO ya. Nah, kemudian berikutnya, nah supaya efektif untuk mengatur daripada workload yang terkait dengan pelaksanaan daripada SMS tersebut, maka direkomendasikan bahwa setiap penerbangan atau penerbangan itu mengadopsi sebuah atau bukan sebuah ya, sebuah fase-fase ya, memiliki fase-fase pendekatan. Sebuah fase-fase pendekatan. Jawabannya bukan Big Bang, bukan fase Big Bang, tapi fase. Bukan Big Bang jawabannya, tapi fase ya. Fase 1, 2, 3. Nah, pendekatan itu yang di breakdown ya. Membreakdown SMS ini ke bagian-bagian yang dapat diatur ya. Jadi enggak langsung satu bundel gitu, enggak. Bertahap, melalui fase 1, 2, 3 bermetamorfosis gitu ya. Nah, punya fase. Nah, konklusi daripada pelajaran kita bahwa kita telah berbicara tentang Introduction to Safety Management System ini ya, termasuk definisinya itu pada sesi pertama ya. Dan sesi kedua kita udah bicara tentang safety policy dan objektif ya, tujuan atau kebijakan daripada safety, termasuk manajemen komitmen, tanggung jawabnya, accountability-nya, appointing di safety personnel ya, koordinasi dari ERP dan SMS documentation. Kemudian pada sesi ketiga kita berbicara tentang safety risk management, safety assurance, dan safety promotion. Pada sesi keempat kemarin kita bicara tentang integrated airline management dan juga regulatory authority rules in SMS oversight. Dan sesi terakhir ini kita bicara tentang SMS implementation requirement ya, gitu. Nah, ini adalah konklusi daripada kita punya pelajaran ya. Nah, terus nah, tujuan daripada pelatihan ini mencari ya agar kita bisa menyediakan suatu wawasan ya, overview
kepada suatu pihak ya, terkait daripada SMS dan saran-saran yang praktis, termasuk metode-metode yang possible, yang mungkin ya, yang bisa dilaksanakan. Nah, tentu saja ini kita lihat referensi IATA, ICAO dari United Kingdom, dari United States tadi kita lihat, dan Kanada yang mereka sudah punya pengalaman lebih dulu dari kita ya. Kemudian sementara aviasi ini memang adalah suatu hal yang bentuk teraman dari suatu perjalanan, ya perjalanan yang paling aman, dan successful SMS ini, suatu SMS yang sukses ini akan membuat makin aman ya. Nah, pendekatan ini akan digunakan untuk menilai daripada supplemental risk potensial, jadi tambahan-tambahan resiko yang potensial dengan adanya pengetahuan secara operasional dan profesional, penilaian yang profesional untuk bisa lebih memajukan keselamatan penerbangan. Nah, perlunya komitmen yang benar-benar tulus ya untuk keselamatan ini, genuine itu tulus melalui suatu organisasi ya. Itu sangatlah pokok atau esensial ya untuk suatu keberhasilan SMS. Nah, jangan kita melakukan yang namanya sebaiknya reporting itu non punitif. Culture ini diterapkan, jangan orang mau lapor kemudian ditakut-takuti ya, sehingga bisa secara natural kemudian bisa memperbaiki daripada kesalahan itu ya, mencegah daripada hazard. Kemudian struktur dari SMS ini selalu akan berkembang dan akan berevolusi ya, dan akan dilakukan pengawalan secara periodik. Implementasinya juga itu untuk mencegah. Jadi perubahan-perubahan itu adalah untuk mencegah atau untuk memitigasi ya, melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko, segala risiko yang telah ditemukan. Nah, ini planning bagaimana guidance secara rinci daripada perencanaan, penerapan dan pengoperasian SMS ini dapat ditemukan dalam atau dapat Anda bisa mengikuti daripada IATA SMS Best Practice Implementation and Strategic Training Program from ITDI ya, ITDI. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan SMS